Pada segmen kedua ini, pasangan calon akan mengambil amplop pertanyaan dan moderator akan membacakan pertanyaan dalam amplop tersebut. Durasi masing-masing pasangan calon untuk menjawab pertanyaan yakni 3 menit. Berhubung ini segmen kedua, terlebih dahulu kami akan mengundang dengan hormat pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan yang tentunya telah disiapkan, telah disusun oleh tim penyusun materi. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan, boleh diacak, boleh sambil merem. 1 pertanyaan saja. Sepakat ini dua-duanya? Amplopnya yang dipilih ini? Oke, baik. Saya terima, boleh kembali ke tempat. Dan saya akan membacakan pertanyaan yang telah disusun oleh tim penyusun materi yang ada di dalam amplop ini. Amplopnya masih tersegel, boleh dilihat. Pertanyaannya akan langsung saya bacakan. Kabupaten Ketapang merupakan salah satu dari 19 kawasan industri di luar Pulau Jawa dengan peluang investasi industri yang bergerak pada sektor perkebunan dan pertambangan. Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang memiliki potensi bauksit sebanyak 606 juta ton dan merupakan potensi bauksit terbesar di Kalimantan Barat. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, apa rencana aksi yang saudara usulkan untuk mencapai target kawasan industri yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan kaidah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan? Silakan waktu menjawab untuk paslon nomor 2, 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa kita tahu Ketapang mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya. Bahwa Ketapang menjadi salah satu daerah yang mempunyai industri strategis. Ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Di samping infrastruktur, tentu adanya industri ini harus memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat Kabupaten Ketapang. Kita tahu bahwa industri yang ada sekarang belum mampu untuk menjawab persoalan tenaga kerja yang masih banyak menganggur di Kabupaten Ketapang. Terkait juga masalah pandemi COVID, banyak pengurangan karyawan di perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan. Oleh karena itu, kami akan melakukan upaya-upaya konkret terkait hal ini di samping apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang ada. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait regulasi peraturan perundang-undangan yang mana wilayah pertambangan ini sekarang bukan menjadi kewenangan kabupaten. Namun itu tidak menjadi kendala bagi kita untuk menjadikan Ketapang yang lebih maju, Ketapang yang lebih hebat daripada kabupaten kota se-Kalimantan Barat dengan potensi dan kekayaan alam yang optimal kita manfaatkan. Di samping itu kita juga akan menertibkan seluruh perusahaan, baik perusahaan perkebunan maupun pertambangan di Kabupaten Ketapang. Tidak boleh lagi mereka membawa tenaga kerja sesuai dengan keinginan mereka, tetapi mereka wajib melaporkan bursa tenaga kerja mereka kepada pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja atau Biro Tenaga Kerja yang akan kita bentuk nanti, karena masyarakat Kabupaten Ketapang terutama di usia kerja 15 tahun sampai 40 tahun dan di usia terpelajar masih banyak yang menganggur di Kabupaten Ketapang.
Pada tahun 2020 ini saja sudah mengalami 4,7% pengangguran yang meningkat tajam dari 5 tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, perlu ketegasan dari pemerintah daerah untuk mengawal perusahaan-perusahaan baik di bidang pertambangan maupun perkebunan. Kemudian kontrak-kontrak kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan pertambangan kepada baik kelompok tani, kelompok nelayan, kemudian kelompok industri yang ada di Kabupaten Ketapang harus dioptimalkan dan perlu bantuan dan dukungan dari pemimpin yang ada di Kabupaten Ketapang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu 36 detik. Silakan jika masih ada yang ingin disampaikan. Baik, terkait kerjasama tadi perlu kami contohkan bahwa Ketapang bisa membentuk badan usaha milik daerah yang khusus mengurusi masalah kerjasama antar industri dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Contoh, pengadaan sayur dan sembako di wilayah-wilayah industri masih mengambil dari luar. WHW itu saja memerlukan 1,6 miliar makan daging sapi dan daging ayam. Tapi kontrak yang didapat adalah orang di luar Kabupaten Ketapang. Ini sangat miris sekali. Waktu habis, terima kasih atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk pasangan calon nomor urut 2. Berikutnya, kami undang dengan hormat pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil amplop pertanyaan. Silakan. Terima kasih, bisa kembali ke tempat semula. Amplop sudah ada di tangan saya dan saya akan langsung membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 3. Baik, permasalahan narkoba sudah merupakan permasalahan nasional dan Kabupaten Ketapang merupakan salah satu wilayah sasaran peredaran narkoba di Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa selama tahun 2019 lalu, kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sebesar 19% dibandingkan tahun 2018, di mana ada 81 kasus narkoba dengan total tersangka 103 orang. Pertanyaan, jika saudara terpilih, apa upaya dan langkah-langkah strategis yang saudara tempuh untuk meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah ini? Silakan, waktu menjawab pertanyaan 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Allah, tentu kalau kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, kami akan bersinergi khususnya dengan BNN atau kepolisian, bagaimana ke depannya supaya narkoba ini lebih kita tekan. Yang penting apa yang ada di Kabupaten Ketapang ini, masalah narkoba tidak terlalu meluas. Oleh karena itu, baik, terima kasih. Jadi dalam rangka untuk pemberantasan narkoba yang ada di Kabupaten Ketapang, tentu yang pertama akan kita bekerja sama dengan para stakeholder yang ada seperti BNN, kemudian juga kita bersinergi dengan para yang berkompeten di bidangnya seperti untuk sosialisasi, guru, kemudian juga para pegiat anti narkoba yang ada di Kabupaten Ketapang. Kemudian tentu kita melakukan sosialisasi ke semua masyarakat yang ada bahwa begitu bahayanya narkoba apabila masyarakat kita mengkonsumsi narkoba tersebut. Kemudian yang kedua, tentu kita akan melakukan penindakan-penindakan secara tegas melalui pihak-pihak keamanan yang berkompeten di bidangnya. Kemudian apabila
mereka yang terkena narkoba kita harus rehabilitasi. Oleh karena itu apabila kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, maka kami akan membuat rumah untuk rehabilitasi di Kabupaten Ketapang sehingga para pecandu narkoba bisa kita tangani dengan baik sehingga mereka juga bisa kembali kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kalanya. Oleh karena itu tentu kita juga sebagai masyarakat yang ada, kita sebagai pemimpin yang ada, yang utama adalah bagaimana kita juga menjauhi narkoba dari kita sendiri. Oleh karena itu sebagai pemimpin harus memberi contoh yang baik kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkoba, karena narkoba ini merupakan bahaya laten, bahaya yang sangat tidak baik untuk yang menjalar kepada masyarakat, karena akan memutus generasi kita sehingga generasi ke depan menjadi tidak lebih baik lagi. Oleh karena itu sekali lagi, oleh karena itu kita harus memberi contoh dari diri kita sendiri supaya menjauhi narkoba, dan tentu kita mengajak ke seluruh elemen masyarakat bahwa pentingnya dan bahayanya narkoba apabila kita sudah kecanduan narkoba tersebut. Oleh karena itu sekali lagi kepada kita semua tentu kita juga mengajak dan menghimbau supaya bahaya laten narkoba harus kita basmi dan harus kita jauhi bersama. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 3 telah memberikan jawaban. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 3. Dan saudara, selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat pasangan calon nomor urut 4 untuk mengambil amplop pertanyaan. Terima kasih Bapak-Bapak, silakan kembali ke tempat semula. Amplop pertanyaan sudah di tangan saya, masih disegel, dan saya akan langsung membacakan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 4. Pertanyaannya, permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan air bersih atau air minum di Kabupaten Ketapang adalah tingginya tingkat degradasi muka air tanah yang menyebabkan berkurangnya kapasitas akuifer, lapisan pembawa air dalam penyediaan air sumur. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2016 sampai 2021, sebagian besar penduduk di Kabupaten Ketapang masih mengandalkan air bersih dari penampungan air hujan atau PAH sebanyak 14,25%, sumur gali dengan pompa 10,6%, mata air terlindungi 9,13%, PDAM 4,9%, sumur bor dengan pompa 1,67%, dan yang paling sedikit menggunakan terminal air 0,36%. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, bagaimana strategi yang saudara tempuh untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan atau kebutuhan dan produksi atau penyediaan air bersih masyarakat Kabupaten Ketapang? Silakan waktu menjawab pertanyaan 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya dengan Pak Calon Wakil Bupati akan melakukan inventarisasi sumber-sumber air yang bisa dijadikan produk air baku daerah. Dan nanti kita akan koordinasikan dengan perusahaan daerah air minum untuk mengembangkan titik-titik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan secara teknis nanti akan dijelaskan Pak Farhan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi persoalan air bersih sebagai data bahwa untuk tingkat
penyediaan air bersih di pedesaan hingga saat sekarang kurang lebih 60%. Sedangkan untuk daerah perkotaan itu kurang lebih 75%. Nah, dengan demikian kita menyadari bahwa persoalan air bersih ini menjadi persoalan yang sangat prinsip dan dia juga bisa menciptakan masyarakat itu sehat ketika masyarakat itu mengkonsumsi air bersih. Nah, dengan demikian, dari potensi-potensi yang ada, kita terus meningkatkan kapasitas penyediaan air bersih, seperti yang ada di PDAM, Mulia Baru. Tentu ini kita tingkatkan kapasitas sehingga nanti dapat mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang ada di perkotaan. Demikian juga dengan penyediaan air bersih di pedesaan. Tentu beberapa wilayah PDAM yang dikelola oleh PDAM seperti di Kendawangan, seperti di Marau, di Tumbang Titi, ini terus kita tingkatkan. Jadi sumber air bersih yang paling baik itu adalah sumber air bersih yang ada di pergunungan. Jadi ketika ada di pegunungan tentu ini akan kita kembangkan. Demikian juga dengan nanti kami akan melakukan penyusunan detail engineering design terhadap air bersih yang ada di Gunung Kediuk, Kendawangan itu. Sehingga nanti masyarakat di sekitar Kendawangan itu juga dapat mengkonsumsi air bersih secara baik. Demikian juga dengan kesediaan air bersih yang ada di kecamatan-kecamatan yang lain. Kalau untuk Kabupaten Ketapang, kotanya ini, tentu kita akan mengembangkan air bersih yang ada di Riam Brasap. Karena kami tahu bahwa kondisi air bersih Riam Brasap itu sangat baik. Tinggal nanti akan kita rancang kondisi teknisnya itu, apakah itu dengan tower yang akan kita kirim ke daerah kota ini. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kami nanti menyediakan air bersih di daerah Matan Hilir Utara, di daerah Muara Pawan, dan kalau dapat nanti mudah-mudahan akan sampai kepada Delta Pawan ini. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 4 telah menjawab pertanyaan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 4. Berikutnya kami undang dengan hormat pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop pertanyaan. Silakan. Baik. Terima kasih, bisa kembali ke tempat semula. Ini pertanyaan yang akan ditujukan untuk pasangan calon nomor urut 1, masih disegel. Saya akan buka. Baik, pertanyaannya, bencana kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi menimbulkan dampak berupa kerusakan ekosistem lingkungan dan bahkan mempengaruhi sektor kehidupan lainnya seperti kesehatan, ekonomi, bahkan pendidikan. Kurangnya kesadaran dalam menjaga lingkungan, budaya masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Informasi dari Manggala Agni pada bulan September tahun 2019, setidaknya terdapat sejumlah 4.195 hektar luas lahan yang terbakar di wilayah Kabupaten Ketapang. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, sebutkan langkah strategis yang akan saudara tempuh dalam rangka mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Silakan waktu menjawab pertanyaan 3 menit segera dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Ini merupakan program kami juga, di dalam visi misi kami ada bahwa ke depan kita akan bekerja sama
dengan masyarakat bagaimana caranya kita untuk mengurangi pembakaran lahan. Strategi-strategi itu kita punya dan kita miliki, berbagai macam hal yang harus kita jabarkan. Mungkin dilanjutkan. Baik, kita untuk menanggulangi masalah kebakaran tentu kita harus memberi penyadaran kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan. Karena kita tahu bahaya kebakaran hutan membawa dampak yang cukup besar bagi lingkungan. Salah satu strategi adalah dengan kita membangun semacam daerah ekonomi milik masyarakat sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tersentra di satu tempat, di situ lengkap pertanian, peternakan, dan juga kemungkinan perkebunan. Sehingga bahaya kebakaran hutan itu bisa kita eliminasi atau paling setidaknya kita bisa eliminir kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Terima kasih. Waktu tersisa masih ada, silakan 1 menit. Ditambahkan, 26. kita punya program, yaitu program untuk membersihkan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena dengan pembakaran hutan, itu akan membuat masyarakat sebelah tangan, sebelah kakinya ada di penjara, dan sebelah badannya ada di rumah. Jadi program kami untuk pembersihan lahan, itu pemerintah daerah yang akan menanggulangi. Karena dengan menanggulangi pembersihan lahan, itu berarti tidak masyarakat tidak akan membakar lahan lagi. Terima kasih. Waktu tersisa masih ada, silakan bisa ditambahkan. Cukup? Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1 yang telah memberikan jawaban. Dan seluruh pasangan calon telah menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Masih tersisa 4 amplop lagi yang nantinya akan saya bacakan dan akan ditujukan kepada seluruh pasangan calon yang ada pada malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, seluruh pasangan calon tentunya telah menjawab pertanyaan yang disiapkan oleh tim penyusun materi. Masih ada pertanyaan lainnya. Pastikan Anda masih bersama kami dalam acara Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020.